Belajar bareng Budian hari ini akan membahas tentang jaringan hewan bagian pertama. Silakan disimak. Nah, sebelum saya masuk ke materi, selalu saya ingatkan untuk tidak melupakan materi-materi yang sudah lewat ya, di mana materi jaringan yang akan kita pelajari hari ini masih berhubungan dengan materi-materi kita yang sudah lalu. Perhatikan bahwa hierarki atau tingkat objek biologi dimulai dari sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kemudian, sekumpulan sel yang sama dan menjalankan fungsi yang sama, mereka akan membentuk jaringan. Dan sekumpulan jaringan yang bekerja sama, mereka akan membentuk suatu organ. Nah, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan adalah histologi. Sebelum masuk ke materi, coba kalian perhatikan gambar paha ayam yang ada di slide. Nah, tahukah kalian bahwa organ paha ayam ini mewakili keberadaan jaringan-jaringan hewan? Nah, kalau kalian tahu, dalam sebuah organ paha ayam, di sana kalian menemukan tulang. Kemudian sekumpulan otot atau yang kita kenal sehari-hari sebagai daging. Kemudian ada tendon atau urat, kulit, darah, dan saraf. Nah, jenis-jenis jaringan hewan dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah jaringan epitel, di mana jaringan ini adalah jaringan-jaringan yang letaknya di permukaan tubuh. Selanjutnya ada jaringan ikat atau jaringan pengikat yang berfungsi untuk mengikatkan jaringan dengan jaringan, kemudian jaringan dengan organ, dan juga mengisi tubuh kita. Lalu ada jaringan otot yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi sehingga dapat melakukan gerak. Dan yang terakhir adalah jaringan saraf yang berfungsi untuk menerima dan meneruskan impuls atau rangsang. Jadi, jenis jaringan hewan, saya ulangi sekali lagi, ada 4. Yang pertama epitel, kedua pengikat atau jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat jaringan saraf, pos. Oke? Selanjutnya, jaringan epitel. Bagaimana karakteristiknya? Yang pertama, jaringan epitel tersusun oleh sel-sel yang rapat. Sehingga karena susunan sel-selnya rapat, jaringan epitel dia di sini tidak memiliki ruang antar sel. Yang kedua, jaringan epitel menutupi permukaan luar dan dalam tubuh. Jadi menutupi permukaan luar dan permukaan dalam tubuh. Yang ketiga, memberikan fungsi proteksi atau perlindungan. Kemudian juga membantu proses absorpsi atau penyerapan, difusi atau pertukaran zat, serta sekresi atau pengeluaran sekret. Selanjutnya adalah avaskuler, yang artinya tidak dilalui oleh pembuluh darah. Lalu bagaimana cara sel-sel penyusun jaringan epitel ini memperoleh nutrisi? Jawabannya, mereka akan memperoleh nutrisi dari proses difusi atau menyerap nutrisi dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, jaringan epitel memiliki daya regenerasi yang tinggi. Jadi dia akan cepat melakukan regenerasi atau pembenahan gitu ya apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan epitel. Nah, jaringan epitel di sini bisa dikelompokkan berdasarkan yang pertama adalah jumlah lapisan dari sel penyusunnya. Ya, jumlah lapisan dari sel penyusunnya. Yang pertama ada yang namanya jaringan epitel selapis.
Selanjutnya ada yang namanya jaringan epitel berlapis. Tentu saja kalau yang selapis, dia hanya tersusun dari satu lapis sel saja. Sementara yang berlapis, dia ada lebih dari satu lapisan penyusun. Ya, ini untuk yang selapis, gambarnya. Kemudian ini untuk yang berlapis. Nah, epitel selapis juga disebut dengan epitel simplex atau simple. Sedangkan yang berlapis diistilahkan dengan stratified. Selanjutnya, berdasarkan bentuk sel yang menyusun, di antaranya ada epitel pipih yang pertama. Ya, epitel pipih atau epitel squamosa. Jadi bentuk selnya itu dia gepeng atau pipih. Ya. Kemudian yang kedua ada epitel kubus atau kuboid. Nah, ini ya epitel kuboid. Seperti kubus bentuknya. Kemudian yang ketiga adalah epitel silindris, ya, atau kolumner, bentuknya silindris atau memanjang. Dan terakhir adalah epitel transisional yang memiliki kemampuan untuk berubah bentuk sesuai dengan isinya atau sesuai dengan regangan atau tekanan yang diterimanya. Kita bahas ke epitel pipih selapis. Awas ya, namanya saja epitel pipih selapis. Maka, sel-sel penyusunnya hanya ada selapis sel saja dengan bentuk yang pipih, itu yang utama. Ciri lainnya adalah sitoplasmanya umumnya berwarna jernih dan nukleus ada di tengah-tengah sel. Nah, epitel pipih selapis di sini berfungsi sebagai pelapis pada bagian dalam rongga serta saluran. Kemudian membantu proses difusi karena sesuai dengan strukturnya ya, dia tipis gitu kan, pipih, maka dia akan mempermudah proses difusi atau pertukaran dan juga proses infiltrasi atau penyaringan. Contoh epitel pipih selapis ini kalian dapat temukan pada epitel penyusun alveolus di paru-paru ya. Ini untuk pertukaran gas, begitu. Kemudian ada juga di dinding pembuluh kapiler darah. Lalu ada juga di kapsul Bowman ginjal, ini dia akan memfiltrasi zat. Gitu. Nah, ini gambar di slide. Ini adalah epitel pipih selapis atau simple squamous epithelium. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah epitel kubus selapis. Nah, tentu saja karena epitel kubus selapis, maka sel-sel penyusunnya adalah berbentuk kubus. Tuh ciri utamanya. Nukleusnya bulat dan berada di tengah-tengah sel. Apa saja fungsinya? Yang pertama sebagai fungsi proteksi, memberi perlindungan, ya, seperti fungsi jaringan epitel secara umum. Kemudian yang kedua dapat berfungsi sebagai membantu proses absorpsi atau penyerapan serta proses sekresi atau pengeluaran sekret. Contoh epitel kubus selapis kalian bisa temukan pada tubulus ginjal atau saluran-saluran penyusun ginjal. Nah, saluran penyusun ginjal ketika kita amati dengan mikroskop akan memberikan gambaran seperti ini. Ya, lanjut. Yang ketiga ada epitel silindris. Ya, awas untuk epitel silindris. Epitel silindris anak-anak, di sini dia ada 3 macam. Ya, yang pertama adalah epitel silindris selapis yang epitel silindris selapis biasa gitu ya, epitel silindris selapis. Itu. Ini yang pertama. Ini kalian jumpai pada rongga dalam dari dinding usus. Ya, itu ada epitel silindris selapis. Kemudian yang kedua ada epitel silindris selapis dan bersilia. Awas, bersilia. Jadi ini di strukturnya bagian atas itu ada silianya anak-anak. Ya, ini kelihatan ya, silia. Nah, silia ini berfungsi untuk membersihkan atau menyaring partikel yang bisa saja ikut masuk
ke dalam. Kemudian yang ketiga ada epitel silindris berlapis semu. Awas, semu ya. Artinya apa? Pada epitel silindris berlapis semu, ini sel-selnya sebetulnya hanya satu lapisan saja anak-anak. Tetapi ketika kalian perhatikan nih, ya, di sini sel-sel penyusunnya itu tidak sama tinggi. Jadi ukurannya beda-beda. Oleh karena itu, tampak seperti atau seakan-akan dia berlapis, padahal dia hanya memiliki satu lapisan saja. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke epitel berlapis. Ya, epitel berlapis tentu saja untuk epitel ini dia terdiri dari banyak lapisan atau lebih dari satu lapis, gitu ya. Nah, untuk epitelium berlapis di sini ada epitel berlapis. Maaf. Ya, ada epitel berlapis yang bentuknya adalah pipih atau squamous. Ya. Nih, squamous juga. Pipih. Lalu ada kolumner atau silindris. Kemudian yang termasuk berlapis juga ada transisional. Lalu ada juga kuboidal atau kubus. Yuk, untuk yang stratified squamous, jadi yang epitel pipih berlapis, ini ada dua jenis anak-anak. Ada yang mengalami peristiwa keratinasi, ya, jadi ada pembentukan keratin di bagian ini, permukaan atasnya, permukaan atas dari jaringan tersebut. Tapi ada juga yang tidak mengalami keratinasi, ini yang tidak, gitu. Ya, untuk yang mengalami keratinasi ini umumnya sebagai pelindung tambahan gitu ya, agar ketika terjadi gesekan itu dia tidak langsung merusak keseluruhan dari jaringannya. Nah, epitel untuk yang pipih berlapis ini kita jumpai contohnya pada kulit. Lanjut, yang kedua ada epitel silindris berlapis. Ya, epitel silindris berlapis di sini tentu saja tersusun dari epitel yang berbentuk silindris, kemudian berlapis ya anak-anak. Jadi ini ada dua lapisan, kelihatan ya? Nih ada dua lapisan dia. Jadi di atasnya ini yang epitel silindrisnya, kemudian di bawahnya ini ada lapisan epitel lagi, gitu. Contohnya untuk yang epitel silindris berlapis ini kita jumpai pada lapisan konjungtiva, kemudian laring, faring, serta uretra. Lalu ada juga epitel transisional. Nah, untuk yang transisional ini kalian bisa ibaratkan epitel transisional itu seperti balon, gitu ya. Nah, balon itu ketika belum berisi udara, dia kan kulitnya itu tampak lebih tebal kan. Nah, seperti epitel ini, ketika dia tidak terisi oleh sesuatu, maka susunan atau lapisan sel-selnya ini dia tebal. Nah, tetapi ketika ada sesuatu, ada isi, ya kayak kalau balon tadi ya berarti ada udaranya ketika dipompa gitu kan, maka epitel transisional ini dia akan menyesuaikan dengan bentuk yang lebih gepeng seperti itu. Karena apa? Terdapat tekanan pada permukaannya. Nah, itulah kenapa dia dinamakan dengan transisional, karena bisa bertransisi atau berubah bentuk sesuai dengan regangan dan tekanan yang diterima. Dan yang terakhir adalah epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis ini kalian bisa jumpai misalnya pada di kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan sebagainya. Ya, dan terakhir berdasarkan struktur dan fungsinya anak-anak, epitel itu bisa dibedakan menjadi jaringan epitel penutup dan jaringan epitel kelenjar. Nah, bedanya apa sih? Untuk jaringan epitel penutup, dia hanya berfungsi sebagai penutup ya atau pelapis dari permukaan tubuh atau permukaan organ.
Sementara epitel kelenjar di sini dia punya kemampuan untuk menghasilkan suatu sekret atau ekskret. Nah, epitel kelenjar ini bisa dibagi menjadi dua. Ya, ada yang namanya kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Untuk yang eksokrin, exit, keluar. Jadi kelenjar ini punya saluran keluar. Contohnya apa? Pada kelenjar keringat serta kelenjar minyak yang ada di kulit. Ya, jadi dia punya saluran untuk keluar. Sedangkan untuk yang kelenjar endokrin anak-anak dikenal juga dengan kelenjar buntu. Kenapa? Karena pada kelenjar endokrin ini dia tidak punya saluran keluar. Ya, lalu sekret yang dihasilkan nantinya akan langsung bercampur dengan darah. Jadi langsung beredar bersama darah. Nah, kelenjar endokrin ini akan menghasilkan sekret berupa hormon. Ya, contoh dari kelenjar endokrin adalah kelenjar pituitari yang ada di dasar otak. Oke, demikian yang bisa Budian berikan. Jangan lupa dipelajari lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.